Apakah kemuliaan hidup hanya diukur dari harta dan kedudukan? Atau ada perlindungan yang jauh lebih kuat dan kekal, yang menyertai kita di tengah segala kesulitan? Inilah makna mendalam dalam karya agung Buya Hamka, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Tanah Minang subur menyimpan pesan. Adat dan agama jadi satu pedoman. Perjuangan hidup penuh liku dan rintangan. Iman dan budi jadi penentu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi, salam luhur, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya, tempat kita merenungkan warisan budaya, meresapi ajaran agama, dan mengambil hikmah dari kisah-kisah yang mengandung kebenaran abadi. Siapa yang tidak mengenang karya agung dari seorang ulama, sastrawan, dan pejuang pemikiran kita, Buya Hamka. Salah satu novelnya yang paling terkenal dan menyentuh hati adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah. Bukan sekedar cerita fiksi biasa, karya ini menjadi cerminan hidup masyarakat Minangkabau pada masanya, sekaligus menyampaikan pesan mendalam tentang perjuangan, kesetiaan, dan keberkahan hidup yang senantiasa berada dalam naungan iman. Melalui kisah perjalanan hidup tokoh utamanya, kita diajak menyelami makna apa itu keberhasilan sejati, bagaimana menghadapi ujian hidup, dan mengapa berpegang teguh pada nilai luhur adalah kunci ketenangan hati. Mari kita telusuri bersama makna di balik kisah ini. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup seorang pemuda bernama Hamid yang lahir dan dibesarkan di sebuah desa bernama Baros, wilayah Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, tidak memiliki harta melimpah atau kedudukan yang tinggi di mata masyarakat. Namun, keluarganya memiliki kekayaan yang jauh lebih berharga, hati yang tulus, budi pekerti yang terjaga, dan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Hamid diajarkan oleh orang tuanya cara hidup yang benar, bekerja keras dengan tangan sendiri, menghormati orang tua dan tetua adat, berlaku santun kepada siapapun, serta menjadikan ajaran agama sebagai panduan dalam setiap langkah. Meskipun hidup dalam keterbatasan, ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, bersemangat, dan memiliki cita-cita luhur. Ingin menuntut ilmu setinggi mungkin, agar kelak dapat mengangkat derajat keluarga, membawa manfaat bagi orang di sekitarnya, dan membuktikan bahwa asal-usul yang sederhana bukanlah penghalang untuk meraih kemuliaan. Namun, jalan menuju cita-cita itu tidaklah lurus dan mulus. Sejak awal, Hamid harus menghadapi ujian yang pertama, kesulitan ekonomi. Ia harus berjalan kaki berjam-jam menuju tempat belajar, membawa bekal seadanya, dan menahan rasa lelah serta lapar demi mendapatkan ilmu yang ia anggap sebagai bekal paling berharga. Di tengah keterbatasan itu, ia tidak pernah mengeluh, melainkan semakin sadar bahwa usaha yang sungguh-sungguh akan selalu diiringi pertolongan ilahi. Tidak hanya diuji dalam hal materi dan perjuangan meraih ilmu, Hamid juga diuji dalam hal perasaan dan hubungan antar manusia. Ia menjalin rasa kasih sayang dengan seorang gadis bernama Zainab yang dikenal memiliki akhlak mulia, tutur kata santun, dan berasal dari keluarga yang juga menjunjung tinggi adat dan agama. Namun, hubungan mereka bukanlah hubungan yang bebas tanpa batas. Sesuai ajaran adat dan syariat, rasa sayang itu dibungkus dengan rasa hormat, niat yang suci, dan batas yang jelas. Tujuannya bukan sekedar berpacaran, melainkan mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga yang diridhoi Allah di masa depan. Namun, di tengah perjuangan itu, datanglah ujian yang lebih berat. Sebagian masyarakat meragukan masa depan Hamid, menganggapnya pemuda miskin yang belum memiliki kedudukan mapan. Muncul pula kesalahpahaman, godaan, dan pandangan yang beragam yang menguji kesabaran dan kesetiaan keduanya. Hamid harus belajar menjaga hati agar tidak tergoyahkan, menjaga nama baik dirinya dan Zainab agar tidak tercela, serta memastikan bahwa hubungan mereka tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh adat dan agama. Di saat orang lain melihat hanya pada apa yang terlihat di luar, Hamid justru semakin menguatkan keyakinannya.
Kemuliaan tidak dilihat dari harta atau kedudukan, melainkan dari ketulusan hati dan kesetiaan pada prinsip yang benar. Di tengah segala liku-liku hidup, Hamid memiliki satu pegangan yang tidak pernah berubah, menjadi penguat hatinya di saat lemah dan menjadi penunjuk arah di saat bimbang. Ia menjadikan Ka'bah sebagai simbol harapan dan perlindungan yang abadi. Baginya, Ka'bah bukan sekedar bangunan suci yang menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam. Ia adalah lambang dari keteguhan, kesatuan, dan kebenaran yang tidak tergoyahkan oleh waktu atau keadaan. Ketika ia merasa lelah menghadapi kesulitan ekonomi, ia teringat bahwa rezeki adalah milik Allah yang maha luas. Ketika ia merasa sedih mendengar pandangan orang lain, ia teringat bahwa penilaian yang paling benar hanyalah penilaian Sang Pencipta. Ketika ia merasa terombang-ambing oleh dinamika sosial dan perubahan zaman, ia mengingat arah kiblat itu. Tetap satu, tetap lurus, tidak berubah. Dalam hati Hamid tertanam keyakinan yang kuat. Selama ia hidup di bawah naungan nilai-nilai agama dan menjunjung tinggi adat yang baik, maka ia senantiasa berada dalam lindungan Allah, sebagaimana berada di bawah lindungan Ka'bah itu sendiri. Pepatah adat pun menguatkan hatinya. Budi nan elok labiah indah dari rupa nan cantik. Ibadat nan tulus labiah berharga dari harta nan melimpah. Kisah ini juga menggambarkan dengan jelas bagaimana kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa itu. Eratnya ikatan kekeluargaan, peran tetua adat sebagai penasehat dan penengah, serta bagaimana kebenaran dan kesabaran menjadi bekal utama menghadapi segala perbedaan dan tantangan. Apa makna yang ingin disampaikan oleh Buya Hamka melalui kisah ini untuk kita semua? Pertama, keberhasilan sejati tidak diukur dari apa yang kita miliki, melainkan dari siapa diri kita. Harta bisa habis, kedudukan bisa turun, tetapi budi pekerti dan iman yang teguh akan tetap menjadi bekal yang kekal selamanya. Kedua, setiap ujian adalah jalan menuju kematangan. Kesulitan ekonomi mengajarkan kita untuk bekerja keras dan bersyukur. Ujian hati mengajarkan kita untuk menjaga kesucian niat dan kesetiaan. Pandangan orang lain mengajarkan kita untuk percaya pada jalan yang benar meskipun sepi. Ketiga, tempatkanlah hidup kita di bawah lindungan yang paling kuat. Sama seperti Hamid yang menjadikan Ka'bah sebagai simbol perlindungan, kita pun harus menjadikan ajaran agama dan nilai luhur budaya sebagai payung yang melindungi kita dari arus kehidupan yang seringkali berubah-ubah. Karya ini mengingatkan kita kembali pada prinsip agung, adat basandi syarak, syarak basandi kitabuloh. Adat yang baik bersumber dari ajaran agama, sedangkan agama yang benar dijalankan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Inilah yang membuat warisan leluhur tetap hidup, relevan, dan membawa keberkahan di setiap masa. Demikianlah makna mendalam dari novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Semoga kisah Hamid menjadi teladan bagi kita semua, agar tetap teguh melangkah, menjaga hati dan budi, serta senantiasa berada dalam naungan kebenaran dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda menyukai pembahasan ini, silahkan tekan tombol like, bagikan kepada keluarga dan kerabat, serta subscribe kanal Minang Mustika Jaya agar tidak ketinggalan kisah dan nilai luhur lainnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.